Sungguh kami bersyukur, terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh menikmati kasih dan rahmat-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, nafas kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih biarlah Engkau memimpin kami dari awal sampai selesai. Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, kami bangga menyembah-Mu, kami bangga menyembah-Mu. Haleluya, Yesus, oh Yesus, kami
kami memujimu, kami memujamu, Allah yang terbaik, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu, glory, glory bagimu, glory. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Allah yang terbaik, kami bersyukur. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengar sebagian pesan daripada Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita baca dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat yang kita baca ini adalah pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya yaitu Rasul Paulus di jemaat Tesalonika. Dan pada waktu itu kita bisa melihat atau mendengar bahwa jemaat Tesalonika dalam keadaan menderita, ya.
banyak tantangan, tekanan hidup yang dialaminya. Tapi firman Tuhan ini diberitakan. Sebab itu pada pagi ini firman Tuhan yang akan kita sharekan, saya berikan tema yaitu 3 hal yang penting bagi anak-anak Tuhan. 3 hal yang penting bagi anak-anak Tuhan, yaitu bersukacitalah, tetaplah berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mungkin saudara akan bertanya, orang-orang Tesalonika waktu itu juga mungkin, mana kita bisa bersukacita dalam keadaan yang seperti ini, banyak tantangan, tekanan dari pemerintah bangsa lain mungkin waktu itu. Dan juga mungkin saat-saat ini, saudara, kalau kita melihat keadaan zaman akhir ini, dikatakan bahwa di akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sulit. Bahkan mungkin masa-masa itu sudah mulai berada ya, atau berjalan. Kita hadapi, mungkin sebagian kita ada yang menghadapinya. Ya, ada yang menghadapi tantangan. Kalau kita lihat kehidupan perekonomian di hari-hari ini, banyak pedagang, banyak orang-orang yang berjualan sudah pada mengeluh ya, harga-harga semua naik dan sebagainya. Nah, gimana kita bisa bersukacita? Gimana kita bisa mengikuti firman Tuhan ini? Tapi sekali lagi dikatakan, inilah pesan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, dan 3 hal yang penting yang harus dilakukan, belajar kita untuk melakukannya sehingga kita terlepas dari tantangan hidup ataupun beban-beban hidup yang ada. Ya, seperti Rasul Paulus mengatakan ini, memang dia juga sudah mengalami. Kalau saudara baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan waktu Paulus menulis surat Filipi, itu dia sedang berada di dalam penjara. Nah, dalam menghadapi masalah hukum penjara karena dia memberitakan Injil, dia harus dipenjarakan dan menghadapi kesulitan-kesulitan. Tapi Rasul Paulus memberikan satu teladan. Dia bisa bersukacita. Tapi yang ditekankan di sini adalah bersukacita di dalam Tuhan. Artinya kita bersukacita bukan seperti sukacita dunia. Kalau di dunia dapat hadiah, bersukacita. Kita dapat door prize yang besar, bersukacita. Kita melihat sesuatu yang lucu, bersukacita. Tapi setelah itu, sukacita itu akan hilang. Tetapi bersukacita di dalam Tuhan, itu adalah sukacita yang lahir dari dalam hati kita. Ya, jadi sukacita itu mengalir dari hati kita, di mana kita bisa selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan aliran itu akan mengaliri kita sehingga kita bisa bersukacita. Walaupun harus menghadapi banyak tantangan, ya. Kita bisa bersukacita ini artinya kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengagungkan Tuhan karena Dia adalah satu-satunya penolong. Sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus juga saat di dalam penjara dengan Silas, apa yang ia lakukan? Tubuhnya lelah, letih, mungkin capek, dipasung lagi. Tapi hatinya ada aliran sukacita sehingga dia boleh memuji-muji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, dan orang-orang di sekitarnya boleh mendengarkan. Dan apa yang terjadi kalau saudara lihat, disitulah terjadi satu kegerakan, ya, gempa bumi yang menggoncangkan penjara sehingga semua belenggu-belenggu itu terlepas. Nah, saudara, mari kita akan belajar meneladani Rasul Paulus
Dalam keadaan apapun juga mari kita tetap bersukacita. Kita boleh tetap memuji Tuhan. Kita boleh tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan dan mengagungkan kebesarannya. Maka disitulah ya hati tetap boleh bergembira, dan hati yang gembira itu satu obat yang manjur, satu kekuatan, satu perlindungan bagi kita, sehingga mungkin belenggu-belenggu itu mengikat kita, tapi dengan sukacita yang dari Tuhan belenggu-belenggu itu dipatahkan. Artinya apa? Tantangan-tantangan itu bisa kita lewati dengan baik. Itu yang pertama. Sebab itu dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, jadi kita jangan mengeluh, kita jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel selalu bersungut-sungut dan mengeluh, akhirnya dia tidak bisa masuk ke Kanaan. Tapi mari kita mau belajar untuk selalu bersukacita, karena kalau hati kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan, maka itu aliran-aliran air hidup akan mengalir dan kita bisa bersukacita, kita mengalami kemenangan. Yang kedua yaitu dikatakan tetaplah berdoa. Berdoa ini merupakan satu hal yang terpenting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena doa, hamba Tuhan katakan, adalah nafas kerohanian. Orang yang tidak bernafas berarti mati. Nah, orang yang tidak berdoa itu pun berarti mati, tapi bukan secara jasmani, tapi kerohaniannya. Karena apa? Karena doa ini adalah satu hubungan komunikasi yang baik antara kita dengan Bapa yang di sorga. Dalam segala hal kita berdoa. Dengan berdoa kita tahu Tuhan berkata-kata kepada kita, dan kita bisa melihat atau merasakan kekuatan, kuasa dari doa itu, dan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa tetap setia, kita tetap bisa tekun dan taat mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ya, berdoa ini adalah satu hal, dan doa itu tidak hanya didoakan saat tertentu saja, ya, seperti di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Di sana dikatakan Yesus mengatakan perumpamaan, biarlah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa senantiasa, berdoa terus-menerus. Mungkin saudara akan berkata, gimana? Apa setiap hari dari pagi sampai malam harus berdoa, harus sujud menyembah Tuhan, harus berkata-kata terus hanya kepada Tuhan? Lah kapan kerjanya? Bukan itu saudara yang dimaksud. Ya, berdoa senantiasa dengan tidak jemu-jemu, itu kita berarti ada selalu hubungan komunikasi dengan Tuhan. Tuhan adalah roh, ya. Sebab itu dalam doa-doa kita juga harus berdoa dengan roh, ya, menyembah dengan roh dan kebenaran, kata Tuhan Yesus pada perempuan Samaria, ya, menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Lah ini bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, di saat kita berjalan mungkin, di saat kita dalam pekerjaan, ya, sedang mengerjakan sesuatu, kedapatan, oh kok enggak bisa ya ini, jalannya kok jadi begini, kok enggak selesai soal ini. Nah, kita bisa berseru pada Tuhan, Tuhan tolong hambamu, tolong aku. Dan disitulah kalau komunikasi kita dengan Tuhan baik, ada selalu komunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong kita, memberikan hikmat. Oh ini jalannya, ya, sehingga persoalan itu atau soal-soal itu bisa diselesaikan, ya. Dan yang ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan selalu ingin dalam kehidupan kita ini selalu ada ucapan syukur, ya. Harus ada ucapan syukur. Artinya apa? Kita bisa bersyukur kalau bangun pagi, ya, pagi-pagi kita bangun, kita masih bisa melihat cuaca, kita masih bisa mengangkat tangan,
kita masih bisa menggerakkan kaki, kita bersyukur. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup. Nah, perlu kita ucapkan syukur setiap saat ya. Kita bisa bersyukur kalau kita bisa menikmati hari-hari yang akan datang juga ya. Ucapan syukur itu selalu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan ya. Kalau toh mungkin di saat kehidupan hari ini ada sedikit masalah, penderitaan dan sebagainya, ucapkan syukur ya. Satu hari saya bertemu dengan seorang ibu yang diam-diam dia itu datang menangis. Saya tanya kenapa ya. Lalu dia katakan teman saya dipanggil Tuhan di satu kota, di luar kota ya. Lalu saya katakan sudah ya, Tuhan melakukan segala sesuatu itu pada waktu yang tepat. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Saya katakan kalau ibu sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk melayani, dia seorang pelayan juga ya, masih ada waktu untuk melayani, bersyukurlah ya, bersyukurlah karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih memakai ibu untuk sebagai pelayannya ya, dan di situ dia mulai bisa menerima ya. Ya memang mungkin saudara, karena dia katakan ini temanku mulai sekolah, mulai dari kecil ya, selalu bersama-sama, rumahnya pun juga berdampingan, dulunya satu kota tapi sekarang ibu ini sudah pindah kota dan pisah ya. Tapi dia mendengar berita, mungkin memang ya menangis sedih ya karena ditinggalkan. Tapi yang saya katakan di sini, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi kita harus mengucap syukur kalau sampai saat ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang baik, melayani Tuhan walaupun dalam hal yang kecil. Ya, mungkin kita sebagai pendoa dan sebagainya, bersyukurlah Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati kemuliaan dan berkat-berkat-Nya. Nah, saudara, melalui hal-hal ini ya, kita tahu semua kalau kita juga baca dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, kita ini ada hanya karena kasih karunia-Nya. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-8 kita baca sebentar. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah ini yang penting bagi kita. Kita sadari bahwa kita ada sampai hari ini hanya karena kasih karunia Allah. Dan karena iman kita percaya kepada Yesus. Sebab itu mari kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan ya. Kita singkirkan hal-hal yang membuat keluhan-keluhan ya. Mungkin ada memang, tapi mari kita tetap bersukacita karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, karena Tuhan telah menebus segala dosa-dosa kita. Dan kita juga mau berkomunikasi selalu dengan Tuhan dan mengucap syukur buat pemberian Allah ini, buat hal-hal yang Tuhan sudah berikan, yang boleh kita nikmati di hari-hari yang lalu sampai saat ini. Bahkan kalau kita tetap setia kepadanya, kita akan nikmati juga pemberian Allah yang baik di hari-hari mendatang. Nah, saudara, biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi satu renungan dalam hidup kita, dan biar kita senantiasa mau melakukan firman Tuhan, yaitu bersukacita, berdoa dan mengucap syukur. Inilah hal-hal yang penting bagi anak-anak Tuhan. Mari kita lakukan firman ini dan Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga pagi ini kami juga boleh mendengarkan firman-Mu, pesan-pesan-Mu, dan biar pesan ini boleh kami renungkan, kami kerjakan dalam kehidupan kami.
Dan biar bersama dengan Roh Kudus kami akan melayani Tuhan, melakukan firman-Mu, sehingga hidup ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam studinya, apapun juga yang dilakukan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, biar damai sejahtera dari Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan sukacita dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.